RBIT Simatupang, NIM saya 1714100002. Saya dari kelas Ekonomi Syariah A semester 6. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjawab beberapa soal ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Perbankan. Nah, soal pertama itu tentang prinsip penilaian pemberian kredit berdasarkan analisis 5C, 7P, dan analisis studi kelayakan. Nah, berdasarkan analisis 5C yang pertama itu adalah dari karakter. Dilihat bagaimana sifat dan latar belakang dari calon peminjam atau nasabah yang ingin mengajukan kredit. Kriteria karakter ini akan dilihat saat wawancara yang dilakukan oleh pihak bank. Nah, biasanya ini dilakukan di bagian customer service. Selanjutnya itu adalah capacity. Nah, kriteria kedua ini kerap disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Yang ketiga itu adalah capital. Capital atau biasa disebut dengan modal, itu yang dimiliki dari calon peminjam, yang khususnya diberikan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau untuk bisnisnya. Terus yang keempat itu adalah kolateral. Nah, kolateral ini merupakan sebuah jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Dan yang kelima adalah condition. Nah, condition ini merupakan kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Nah, jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Nah, dilihat dari analisis 7P. Yang pertama dilihat dari personality-nya. Nah, kriteria pertama ini dilihat dari kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Yang kedua itu dilihat dari party, di mana calon peminjam akan dimasukkan ke beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya juga pihak bank akan mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modalnya yang dimiliki, kepribadiannya, terus loyalitasnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya itulah yang ketiga adalah purpose. Nah, yaitu dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan. Misalnya untuk modal usaha, terus untuk investasi, atau untuk konsumtif. Nah, selanjutnya itu yang keempat adalah prospek. Nah, prospek ini bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau untuk bisnisnya yang sedang dikelolanya. Dan yang kelima itu adalah payment. Nah, payment ini bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment ini dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang sedang dijalankannya, hingga prospek dari usaha atau bisnis yang sedang dijalankannya. Yang keenam itu dilihat dari profitability. Nah, di mana pihak bank akan melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Kriteria ini juga dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usaha atau untuk keperluan bisnisnya. Dan yang ketujuh atau yang terakhir dari 7P ini adalah protection. Ini tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C, di mana kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selanjutnya itu adalah penilaian pemberian kredit dengan studi kelayakan. Yang pertama itu dilihat dari aspek hukum, di mana tujuannya untuk menilai kebenaran dan legalitas dokumen-dokumen persyaratan kredit. Yang kedua itu dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, di mana untuk menilai apakah produk yang dipasarkan akan laku di pasar, wilayah pemasaran, dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan. Yang ketiga itu dilihat dari aspek keuangan, untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Yang keempat itu dilihat dari aspek teknis atau operasi. Nah, dalam aspek ini yang dinilai adalah masalah lokasi usaha,
kemudian kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, termasuk seperti layout gedung dan ruangan. Nah, yang kelima itu dilihat dari aspek manajemen, di mana untuk menilai debitur menjalankan perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, serta rencana yang mampu diwujudkan debitur guna pengembangan usaha. Yang keenam ini dilihat dari aspek sosial ekonomi, di mana untuk menilai dampak usaha yang diberikan, terutama bagi masyarakat luas, baik ekonomi maupun sosialnya. Dan yang terakhir itu dilihat dari aspek AMDAL. Nah, aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang dibuatnya sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air, dan udara di sekitarnya. Jadi semua analisis ini sangat berhubungan antara analisis 5C, analisis 7P, dan analisis studi kelayakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 2, di mana yang diketahui adalah jangka waktu depositonya selama 3 bulan dan nominalnya sebesar 300 juta. Sementara bunga yang diberikan oleh bank atau bunga dari pihak bank itu sebesar 10% per tahun dan pajaknya sebesar 15%. Kemudian yang ditanya berapa bunga yang dibayar bank setiap bulan dan berapa jumlah bunga yang diterima Kalista selama dalam jangka waktu 3 bulan. Maka ini bisa kita jawab, di mana bunga dari deposito tadi yaitu kita masukkan saja bunganya sebesar 10%, kemudian dikalikan dengan nominalnya sebesar 300 juta dikali 1/12. Nah, maka bunganya sebesar 2.500.000. Nah, ini belum dipotong pajak. Nah, mari kita hitung pajaknya. Untuk menghitung pajaknya tinggal kita masukkan saja pajaknya tadi sebesar 15%. Dikalikan dengan jumlah bunga tadi 2.500.000. Maka pajak yang harus dibayar adalah 375.000. Nah, selanjutnya untuk mengetahui bunga bersihnya, maka bunga yang tadi 2.500.000 dikurang pajak 375.000. Maka hasilnya adalah sebesar 2.125.000. Ini adalah bunga yang dibayar bank setiap bulannya. Sementara untuk bunga yang diterima setelah jatuh tempo adalah 10% dikali 300 juta dikali 3 bulan, karena pas jatuh tempo dibayarnya, per 12. Hasilnya adalah sebesar 7.500.000. Kemudian pajaknya sebesar 15% dikali 7.500.000. Maka pajaknya sebesar 1.125.000. Nah, untuk mengetahui bunga bersihnya, tinggal kita kurangkan saja. 7.500.000 dikurang pajak 1.125.000. Hasilnya sebesar 6.375.000. Maka bisa kita simpulkan, bunga yang diterima Kalista selama jangka waktu 3 bulan itu adalah sebesar 6.375.000. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tentang tujuan umum manajemen pemasaran bank. Yang pertama, tujuannya itu adalah memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan dalam merangsang konsumsi, sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Yang kedua adalah untuk memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga itu adalah untuk memaksimumkan pilihan atau ragam produk, dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk sehingga nasabah bebas dalam memilih kriteria produk seperti apa yang dibutuhkannya. Yang keempat adalah memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang sangat efisien. Selanjutnya, konsep-konsep pemasaran bank. Yang pertama itu adalah konsep produksi. Nah, konsep ini menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang tersedia selaras dengan kemampuannya. Yang kedua adalah konsep produk. Nah, secara umum konsep produk ini menekankan kepada kualitas, penampilan, dan ciri-ciri yang baik dari produk yang ditawarkan bank.
atau produk yang ditawarkan bank. Nah, yang ketiga itu adalah konsep penjualan. Nah, pada konsep penjualan biasanya diterapkan pada produk-produk yang bersifat asuransi. Yang keempat adalah konsep pemasaran. Nah, pada konsep pemasaran ini kuncinya untuk mencapai sasaran suatu organisasi atau sasaran pasaran yang ingin dituju, ini tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar. Dan yang kelima atau yang terakhir itu konsep pemasaran kemasyarakatan. Nah, dari kelima konsep yang dijelaskan tadi atau saya jelaskan tadi, menurut saya yang paling cocok diaplikasikan pada bank adalah konsep pemasaran kemasyarakatan atau paling minimal itu konsep pemasaran. Kenapa? Karena di dalam kedua konsep ini sangat jelas sekali kepuasan pelanggan itu sangat diperhatikan atau pelanggan benar-benar diperhatikan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar pelanggan tetap setia menggunakan produk dan jasa-jasa yang dihasilkan bank. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.